Ketua DPR RI yang ke-20 ini mengatakan hanya ada dua pilihan yang tersedia terkait pro kontra software robot trading yang tengah digandrungi anak muda, yakni dibina atau dibinasakan. Wow! Sebelum videonya dilanjutkan, Mr. Jigger mau disclaimer dulu ya teman-teman. Pembelian aset kripto memiliki peluang dan resiko yang sangat tinggi. Sebelum membeli, pastikan kita melakukan riset dulu. Do your own research first. Mr. Crypto Channel tidak pernah mengajak Anda untuk membeli suatu aset kripto. Video ini hanya bersifat informasi. Pembelian suatu aset kripto sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mr. Jigger di Mr. Crypto Channel. Sore hari ini Mr. Jigger akan sharing lagi tentang robot trading ya. Bagaimana nasib robot trading di Indonesia ya. Apakah dibina atau dibinasakan ya, seperti itu judulnya ya teman-teman. Seperti kita ketahui di awal tahun ini ya, di bulan Januari kemarin terjadi penertiban besar-besaran oleh Bapepti sehingga banyak robot trading yang tutup dan juga berhenti beroperasi ya. Baik ada yang masih proses regulasi op trading maupun yang izinnya sudah lengkap dan on trading tetapi kesusahan untuk withdraw ya. Kita tidak akan tahu kemana nanti arahnya ya robot trading di Indonesia ini ya. Seperti di video Mr. Jigger sebelumnya, Mr. Jigger sudah jelaskan Mr. Jigger ikut di ATG yang izinnya dikatakan lengkap dan sudah on trading, dan juga Viral Blast ya yang saat ini masih off trading ya. Untuk mendukung beritanya, Mr. Jigger udah sampaikan ya di sini. Seperti kita ketahui ya, di bulan Januari ya, lewat siaran persnya ini 17 dari 28 Januari, lindungi masyarakat, Kemendag tertibkan robot trading tak berizin ya, seperti itu. Kemudian mereka melakukan penutupan karena dianggap membangkang. Kemendag segel kembali pelaku usaha robot trading. Dan di tanggal 2 Februari, Kemendag blokir 1222 situs web berjangka, web perdagangan berjangka komoditi ilegal ya. Jadi kalian bisa search sendiri di Kemendag di web bapepti.go.id ya teman-teman, di siaran persnya. Nah, di sini ada list-list entitas-entitas web yang diblokir ya, seperti itu. Nah, karena kegiatan penertiban ini sampai saat ini robot trading di Indonesia masih belum bisa beroperasi dengan normal ya. Seperti yang Mr. Jigger katakan ya, Mr. Jigger ikut ATG ya. Mr. Jigger ikut ATG 500 ya deposit, sudah withdraw 507, dan di sini Mr. Jigger sisakan $200 ya di bulan Januari, dan sekarang sudah nambah ya teman-teman menjadi 260 ya. Ini artinya robot masih jalan ya, masih trading, cuman untuk withdrawnya ya teman-teman, untuk withdrawnya kita masih belum bisa ya teman-teman. Jadi untuk transaksinya, untuk withdrawnya masih belum bisa ya teman-teman. Seperti beritanya di website ini. Nah di sini dikatakan ya, pengumuman resmi dari manajemen akan disampaikan melalui email masing-masing perihal update fitur baru New Panthera ya, termasuk sistem New WD ya, seperti itu. Jadi mari kita sabar menunggu pengumuman resmi. Diperkirakan paling lambat tanggal 20 bulan ini semuanya sudah selesai maintenance dan fiturnya ya. Untuk WD yang terpotong akan diproses mulai minggu depan. Untuk transaksi tanggal 1 banyak transaksi sehingga overload, dan sebagian ada yang sudah terproseskan karena sistem saat ini masih manual untuk WD yang belum terpotong dan diproses setelah grand launching payment baru ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan sistem payment yang baru ya, menggunakan New Panthera ya, yaitu launching exchanger ya. Jadi mereka sedang mempersiapkan exchanger yang baru sehingga proses WD itu nanti dalam hitungan menit ya. Seperti itu yang dijanjikan dari manajemen.
Nah, sedangkan untuk di Smart Avatar memang karena masih dalam proses migrasi daripada Seven Heaven sehingga memang masih off trading ya, dan di grup Smart Avatar sendiri dikatakan mereka akan secepatnya untuk bisa melakukan trading lagi, dan mereka dikatakan juga sudah berusaha untuk memenuhi regulasi yang ada ya, seperti itu. Dan untuk kedepannya bagaimana nantinya nasib robot trading ini ya teman-teman. Jadi di sebuah harian di Detik Finance ya, Mr. Jagger dapat berita bahwa Ketua MPR dukung Bapepti buat regulasi trading ya. Jadi ini disampaikan kemarin ya, kemarin sore, sekarang tanggal 13. Jadi berita ini diturunkan 12 Februari jam 6 sore kemarin ya. Ketua MPR dukung Bapepti buat regulasi robot trading ya. Bagaimana beritanya kita simak ya teman-teman. Di sini tampak Ketua MPR Bapak Bambang Susatyo ya, yang biasa dipanggil Bamsud. Di sini dengan Bapak Wahyu Dinar ya, di sini owner dari ATG. Mereka mengadakan meeting seperti itu, dan di sini dikatakan bahwa Ketua MPR RI sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegak Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Susatyo mendukung Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti untuk membuat aturan main yang jelas terkait keberadaan dan cakupan robot trading, termasuk media transaksinya. Dia juga mendorong Menteri Perdagangan M. Lutfi agar segera menindak pelanggar aturan yang merugikan konsumen ya, seperti itu beritanya. Jadi ini merupakan sentimen yang positif buat pelaku robot trading di Indonesia ya teman-teman. Menurut Bamsud, aktivitas trading khususnya trading currency sudah ada dalam kehidupan manusia sejak lama. Terlebih dengan adanya digitalisasi yang membuat dunia bisnis harus cepat beradaptasi. Hal ini tuntutan konsumen yang semakin mau cepat dan serba tersedia serta efisiensi ya. Dari berbagai pertemuan yang saya lakukan, baik sebagai pimpinan MPR RI yang banyak menerima pengaduan masyarakat sesuai Undang-Undang MD 3 maupun pertemuan dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN Rizal E. Halim dan berbagai asosiasi terkait seperti APL2I, AP2LI yang bernaung di bawah Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, saya berpendapat perlunya negara untuk segera membuat aturan yang jelas dan clear agar tidak ada lagi wilayah abu-abu yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian di tengah-tengah masyarakat atau konsumen, ujar Bamsud dalam keterangannya Sabtu 12 Februari 2022. Usai menerima Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia AP2LI dan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia APLI di Jakarta Jumat 11 Februari, Ketua DPR RI yang ke-20 ini mengatakan hanya ada dua pilihan yang tersedia terkait pro kontra software robot trading yang tengah digandrungi anak muda, yakni dibina atau dibinasakan. Wow! Mengingat keberadaannya yang sebagai platform media transaksi berbasis digital. Wow, jadi masih ada harapan ya bahwa robot trading ini akan segera diregulasi karena Ketua MPR sendiri sudah turun tangan ya, seperti itu. Kendati demikian, mantan Ketua Komisi 3 DPR RI bidang hukum HAM dan keamanan itu mengungkapkan beberapa kalangan justru menganggap software robot trading sebagai penyelenggara transaksi komoditi currency yang berbasis digital, sehingga perbedaan pandangan ini harus diselesaikan agar jangan sampai ada penafsiran beragam karena kekosongan hukum. Aturan sebaiknya dirumuskan sesegera mungkin demi perlindungan konsumen, kenyamanan berusaha, dan kepastian hukum, termasuk optimalisasi penerimaan negara melalui pajak perdagangannya, terang Bamsud. Seperti diketahui, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi di poin B menyebutkan bahwa Bapepti berwenang memberikan izin usaha kepada bursa berjangka, lembaga clearing berjangka, piala berjangka, penasihat berjangka, dan pengelola sentral dana berjangka.
Pada saat ini undang-undang tersebut lahir, ekonomi digital maupun pasar perdagangan ini berjangka komoditi belum maju seperti saat ini, sehingga selama ini penasihat berjangka lebih identik kepada seseorang. Di tengah kemajuan teknologi informasi, keberadaan software robot trading ini dimaksudkan dalam kategori penasehat berjangka. Sebagaimana yang dilakukan oleh banyak negara yang menjadikan software robot trading sebagai expert advisor. Karena fungsi software robot trading tidak ubahnya seperti penasehat yang memudahkan seseorang untuk berinvestasi pada instrumen, mata uang, foreign exchange, komoditas, atau aset kripto, jelas Bamsud. Sehingga Bapepti bisa mengeluarkan peraturan maupun keputusan yang menerangkan bahwa software robot trading termasuk dalam penasihat berjangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 2011, termasuk mengatur untuk perlindungan konsumen yang lebih luas, kode etik penyelenggara, dan transparansi transaksi dari robot trading yang dimaksud, imbuhnya. Jadi sebenarnya Pak Bamsud ini sudah memberikan solusi ya. Jadi diharapkan Bapepti bisa mengeluarkan peraturan maupun keputusan yang menerangkan bahwa software robot trading termasuk dalam penasehat berjangka ya, seperti itu. Jadi keren. Jadi untuk berita selanjutnya kalian mungkin bisa dibaca ya di sini. Dan di sini dikatakan yang hadir di pertemuan itu adalah Ketua Umum AP2LI Andrew Susanto, Sekretaris Jenderal APLI Ina Rahman, Ketua Bidang Digital Teknologi dan Informatika APLI Wahyu Dinar yang merupakan owner daripada Pansaka ya, ATG Robot Trading 5.0, dan juga Wakil Ketua Umum Kadin DKI ya Jakarta Laja Lapian, serta Ketua DPD Kongres Advokasi Indonesia DKI Jakarta Rudi Kabunang ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sampai MPR sekarang sudah turun tangan ya, memberikan masukan ya kepada Bapepti dan juga Menteri Perdagangan agar segera melakukan regulasi ya, regulasi yang sangat jelas sehingga tidak merugikan investor ataupun penyedia robot trading. Nah, mungkin itu saja ya berita siang hari ini dari Mr. Jeger. Mudah-mudahan ini merupakan berita yang positif ya, buat teman-teman yang sudah ikut di robot trading tidak gundah gulana lagi ya. Seperti halnya Mr. Jeger ikut robot trading ini karena ingin lebih rileks ya. Jadi sebenarnya ingin lebih rileks karena kita ketahui kalau kita trading manual itu memerlukan waktu dan juga psikologisnya tidak terganggu ya, seperti itu. Seperti kita ketahui kalau kita trading manual kadang-kadang psikologis kita terganggu ya teman-teman. Ketika harga naik kita nggak tarik ya, seperti itu, kemudian turun ya. Wow, disitulah psikologis kita dipermainkan sepertinya ya. Kalau sudah menggunakan robot trading mungkin memang cuannya bisa lebih sedikit ya, tetapi kecil tapi panjang ya, seperti itu. Sedangkan kalau kita main sendiri, resikonya itu kadang-kadang memang kita bisa mendapatkan cuan yang besar ya sewaktu-waktu, tetapi juga kerugiannya bisa lebih besar ya kalau kita tidak monitor ya. Seperti itu yang Mr. Jeger rasakan ya selama belajar trading. Oke teman-teman, itu saja yang bisa Mr. Jeger sharing pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pantengin terus channel Mr. Jeger, like, komen, dan subscribe. Bye-bye.